Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang magnet ya. Ini materi kelas 12. Ya, apakah yang dimaksud dengan magnet itu? Nah, ini perhatikan. Jadi ini ada gambar, perhatikan di situ. Oke, ini ada gunting yang melekat pada magnet. Oke, berikutnya. Magnet ini adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam-logam tertentu. Dilihat dari asalnya, magnet itu dibagi menjadi dua kelompok. Apa itu? Magnet alam dan yang kedua adalah magnet buatan. Jadi kalau alam itu sudah berasal dari alam, kalau buatan berarti dibuat oleh manusia. Oke. Berdasarkan kemagnetannya, benda magnet dapat dibedakan menjadi dua jenis, ya kan? Apa saja? Yang pertama adalah benda magnetik, ya, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet yang disebut dengan ferromagnetik, besi, baja, nikel, kobalt, dan lain-lain. Yang kedua, benda non-magnetik, artinya benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya. Jadi benda non-magnetik terdiri dari dua macam, ya apa saja? Oke, jadi ada paramagnetik. Ini adalah benda yang hanya sedikit ditarik oleh magnet yang kuat. Ada platina, aluminium, kemudian magnesium. Kemudian diamagnetik. Diamagnetik sendiri ini adalah benda yang sedikit ditolak oleh magnet. Contohnya adalah emas, bismut, merkuri, dan tembaga. Oke. Ini ada sebuah hipotesa dari Weber. Nah, ini perhatikan gambarnya ini. Gambar 1, gambar 2. Ya, yang ini magnet, jadi susurannya teratur ya. Oke, kalau ini bukan magnet karena nggak teratur ya. Besi dan baja terdiri dari atom-atom magnet yang disebut dengan magnet elementer ya. Besi dan baja yang tidak bersifat magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur. Kalau magnet bersifat magnet, berarti susunan magnet elementernya ini bersifat teratur. Oke, magnet elementer pada besi mudah diarahkan. Kalau pada baja itu sukar diarahkan. Oke, perhatikan ini gambar kompas ya. Ya, oke. Magnet memiliki dua kutub, apa saja? Nah, perhatikan kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Setiap magnet selalu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara N dan kutub selatan S. Ya, oke, lanjut. Sifat magnet. Tarik menarik apabila didekatkan dua buah magnet yang tidak sejenis dan akan tolak menolak apabila didekatkan dua buah magnet yang sejenis. Oke, nih perhatikan. Ya, perhatikan. Coba saya gambarkan. Ini ya, coba kita play. Nah, apa yang terjadi? Jika kutub magnet sejenis maka akan tolak menolak. Oke, kita lihat satunya apa yang terjadi. Oke, maka akan saling tarik menarik. Jadi kalau kutubnya beda saling tolak, kalau kutubnya sama kalau kutubnya beda akan saling tarik menarik, kalau kutubnya sama akan saling tolak menolak. Oke. Ya. Oke, berikutnya cara membuat magnet. Ya, yang pertama digosok, perhatikan. Nah, ini. Jadi caranya gini, digosok ini. Nah. Jadi gosokkan magnet permanen berulang dan satu arah. Kutub magnet yang dihasilkan pada ujung terakhir gosokkan dan selalu berlawanan dengan magnet penggosok. Kalau di sini yang digosok ini adalah apa ini selatan, berarti yang di sini menjadi kutub utara. Oke, lanjut. Yang kedua dengan induksi. Coba perhatikan. Nah, ini dengan cara induksi. Berlawanan. Jadi kalau di sini utara, di sini selatan, ya. Berlawanan dengan magnet penginduksinya. Oke. Yang berikutnya di aliran listrik. Oke, perhatikan. Nah, ini di aliran listrik. Perhatikan arahnya. Nah, ini. Lakukan dengan bantuan pulpen atau sebagai besi. Perhatikan aliran arus yang melewati kabel lewat atas atau ke bawah besi. Genggamkan tangan pada pulpen sesuai arah arus lewat atas ataukah bawah atau pulpen. Arah ibu jari
keluaran menunjukkan kutub utara. Jadi kalau ibu jari ini ditunjukkan kutub utara. Oke, lanjut. Cara menghilangkan kemagnetan: dibakar, dipanaskan, dipukul, ya. Kemudian dialih arus bolak-balik, ya. Oke, lanjut. Magnet menimbulkan medan magnetik di sekitarnya. Oke, medan magnetik adalah ruang di sekitar suatu magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnetik jika diletakkan dalam ruang tersebut atau daerah yang masih ada pengaruh magnet gitu. Kalau ada besi didekatkan kok tertarik, ya berarti di sekitar itu masih ada medan magnet. Oke, nah ini seperti ini gambar magnetnya ya. Garis-garis gaya magnet atau flux magnetik adalah garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnetik. Oke. Nah, ini garis gaya magnet ya. Oke. Medan magnet di sekitar arus listrik. Ya, ini percobaan Oersted. Ya, oke. Nah, ini percobaannya. Ini, ya perhatikan. Pada saat kawat, nah ini gambar A ya. Pada saat kawat tidak dialiri arus listrik, jarum kemas tidak menyimbang. Udah, karena nggak ada arus, berarti tetap nggak menyimbang gitu kan. Pada saat kawat dialiri arus listrik ke atas, kutub utara jarum kemas menyimbang ke kanan. Jadi kalau ke atas itu menyimbangnya itu ke kanan. Ini gambar yang B ya. Kemudian untuk gambar yang C, perhatikan ketika saat kawat dialiri arus listrik ke bawah, ini ke bawah, kutub utara jarum kemas menyimbang ke arah kiri. Ya, ini gambarnya. Oke. Kesimpulannya, di sekitar pengantar kawat yang dialiri listrik terdapat medan magnet. Berarti yang di sekitar kawat ini ada medannya. Gitu. Arah medan magnet bergantung kepada arah arus listrik yang mengalir. Ini kesimpulannya. Garis gaya magnet di sekitar penghantar lurus. Ya, oke, ini ada magnet ya. Ini arah arusnya ke atas seperti ini. Ya, ini muternya. Ini kalau arah arusnya ke bawah, perhatikan. Nah, ini coba kalau ke atas muternya kemana? Nah, ini. Kalau ketika ke atas, berarti muternya ke sini. Ya, ini muterannya. Nah, kalau ke bawah, ini. Nah, oke. Medan magnetik simbol B di sekitar kawat mengantar lurus yang dialiri arus listrik berbentuk lingkaran dan dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan ya. Nah, oke, ini perhatikan. Nah, ini menunjukkan arah. Ibu jari ini menunjukkan arah arus, yang ini yang menunjukkan arah B-nya ya. Oke. Nah, arah ibu jari, arah listrik E, arah keempat jari ini arah medan magnet atau B ya. Kemudian garis gaya magnet pada kumparan berarus atau yang disebut dengan solenoida. Ini solenoida ya. Ini kumparan yang berarus namanya solenoida. Oke. Garis gaya medan magnet yang ditunjukkan oleh serbuk-serbuk besi ya. Oke. Ya, ini perhatikan. Ya, kawat-kawat. Ya, kawat-kawat dengan arah arus keluar dari bidang, kemudian kawat-kawat dengan arah arus masuk bidang ya. Oke. Garis gaya magnetik sebuah kumparan persis magnet batang. Kutub utara magnet kumparan dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Ya, ini perhatikan gambarnya ini. Nah, ini. Nah, ini kutub utara, kemudian ini arusnya. Nah, ini ya. Keempat jari tadi arah arus ya. Ini. Ya, oke. Ibu jari arah kutub utara. Nah, oke, berikutnya gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Persamanya bil, F sama dengan B kali I kali L ya. Penggunaan elektromagnetik untuk mengangkat benda-benda dari besi, ini penggunaannya. Ini perhatikan gambarnya. Ya, seperti ini. Ya, ini bisa diangkat. Oke. Oke, masuk. Nah, oke. Oke, penggunaan bel listrik. Nah, ini bel listrik. Oke. Baterai terhubung nanti. Ini saklar. Oke. Ini jangkar besi lunak. Nah, ya. Elektromagnetik. Nah, ini interruptor. Ya, ini pemukul. Nah,
Jika saklar ditekan, maka arus akan segera mengalir sehingga komparan menjadi bersifat magnet, sehingga jangkar besi akan tertarik dan palu atau pemukul akan mengenai gong. Jadi secara otomatis akan tertarik gitu kan. Pada saat jangkar besi ditarik oleh magnet, maka arus akan terputus di interruptor. Akibatnya, jangkar besi akan kembali ke posisi semula dan arus kembali mengalir pada rangkaian dan gong kembali berbunyi. Hal ini akan diulang-ulang sampai saklar dilepas kembali. Oke, ini relay. Ini contohnya relay. Saklarnya. Ini motornya, ini pegasnya. Relay adalah sebuah alat yang digunakan yaitu dengan energi listrik kecil dapat menghubungkan atau memutuskan listrik yang besar. Dengan kata lain, relay bekerja sebagai saklar pada rangkaian listrik berarus besar. Jadi kalau arusnya besar itu pakai relay ya. Saklar ditutup, arus segera mengalir. Jadi kalau tertutup itu arusnya mengalir di elektromagnetik dan terjadi kontak di keadaan mengalirlah arus di rangkaian sekunder atau motor terputus. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Oke, saya akhiri untuk pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.